Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan swamedikasi setelah ujian tengah semester. Pada pertemuan kali ini sedikit mengulang tentang apa itu swamedikasi dan kenapa sih swamedikasi itu sering dilakukan dan kenapa kita harus memperhatikan swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara teori, somedikasi sendiri itu adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu, termasuk obat herbal maupun obat tradisional. Tentu saja obat-obatan kimia juga masuk untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenali oleh diri sendiri. Itu menurut WHO. Sedangkan menurut PBS adalah upaya seseorang untuk mengobati dirinya sendiri yang dilakukan dengan menggunakan obat atas kemauan sendiri tanpa adanya panduan dari tenaga medis. Itu adalah swamedikasi. Kemudian, kenapa sih swamedikasi itu harus kita perhatikan? eh, Apa pentingnya, apa bahayanya, atau yang menggunakan masyarakat sendiri? Kenapa swamedikasi juga menjadi pilihan banyak orang? Nah, di sini swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Swamedikasi dapat menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Sehingga kalau ada salah eh, pengetahuan atau salah penggunaan, maka juga tentu saja akan salah dalam akibatnya dalam penggunaan obatnya. Beberapa penyebab dari kesalahan pengobatan, salah satunya adalah masalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang obatnya, tentang penyakitnya, kemudian serta bagaimana cara penggunaan obat tersebut yang tepat. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan, ketepatan pemilihan obat batuk pada swamedikasi yang rasional ini kami lakukan di mahasiswa UIN. Ya, ini adalah pada penggunaan obat batuk yang rasional sebanyak 47,3% dan yang tidak rasional sebesar 52,7%. Sehingga kelihatan sekali bahwa ketidaktepatan atau ketidakrasionalan penggunaan obat batuk yang sederhana kan. Saya rasa setiap orang pernah batuk, pernah membeli obat batuk. Nah, ternyata yang rasional itu hanya 47%. Itu baru penggunaan obat yang sehari-hari mungkin kita temui orang batuk obatnya misalkan menggunakan salah satu merek komik, kemudian obat-obat batuk lainnya, fix misalkan kalau sirup dan sebagainya, ternyata yang benar-benar tepat mulai pemilihan obatnya, kemudian kalau batuk berdak, batuk kering obatnya apa, penggunaannya kapan dan sebagainya, ternyata yang benar-benar tepat atau rasional hanya sekitar 47,3%. Kemudian pada pengetahuan masyarakat Indonesia dalam swamedikasi, tingkat pengetahuannya hanya pada rentang 3,5 sampai 6,2 dari skala 0 sampai 10 sehingga masih cukup rendah pada tingkat pengetahuan penggunaan obat masyarakat. Nah, sebab oleh itu apoteker dituntut untuk dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Yang penggunaan caranya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang tidak langsung bisa menggunakan edukasi melalui brosur, kemudian zaman sekarang mungkin menggunakan video ke teman-teman mahasiswa
video-video kreatif, entah menggunakan platform apapun itu akan memberikan edukasi tentang penggunaan obat. Edukasi apakah harus berpenyakit? Misalkan penyakit penyakit ringan, kalau itu dilakukan itu ya bagus. Bisa juga edukasi tidak selalu terhadap penyakitnya, bisa terhadap obatnya. Jadi indikasi itu apa, dosis itu apa, kemudian efek samping itu apa dan sebagainya. Kalau kita buat edukasi yang tidak langsung dengan bagus, mungkin masyarakat akan lebih meningkatkan pengetahuannya, lebih tertarik dan sebagainya. Nah, edukasi yang secara langsung dengan cara melayani pasien saat melakukan suatu medikasi di apotik. Nah, untuk pelayan di apotik, tentu saja apoteker harus meningkatkan pengetahuannya tentang cara pemakaian obat, eee, aturan pakainya, penyakitnya, ilmu komunikasinya, dan sebagainya. Sehingga kita mampu menggali, informasi yang dibutuhkan kepada pasien. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti, eee, pasien atau orang yang membeli obat ke apotik atau melakukan sesuai medikasi itu tepat, atau rasional dalam penggunaan obatnya, sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan obat atau drug abuse dan, eee, penggunaan atau kesalahan obat atau drug misuse. Nah, lazimnya masyarakat itu pengetahuannya hanya pada merek dagangnya. Jadi hanya pada merek obatnya, namun kurang mengetahui atau tidak terlalu perhatian, tidak care terhadap zat aktifnya atau zat yang berkhasiatnya atau nama generiknya. Jadi misalkan nih, eee, ta ada obat untuk flu, kita sebut saja misalkan Ultra Flu. Nah, eee, beberapa orang mungkin bahkan teman-teman juga belum, hafal kandungan dari Ultra Flu itu apa sih, kenapa itu mampu meredakan dan sebagainya, apa kontraindikasinya, apa efek sampingnya, kita harus tahu itu dengan cara mengetahui kandungannya. Tepat nggak obat yang kita gunakan untuk gejala tersebut dan sebagainya. Nah, suap medikasi sendiri profilnya, profil suap medikasi pada masyarakat itu sendiri, yakni pada tahun 2012 sebanyak 67%, tahun 2013 63%, tahun 2014 sebanyak 61%. Kalau berdasarkan profil tiap tahun ini, memang menurun, namun menurunnya itu masih tetap besar penggunaan suap medikasi masyarakat. Nilai di sini adalah, kalau merasa sakit itu lebih memilih pengobatan sendiri atau ke dokter. Jadi lebih dari 60% masyarakat itu masih memilih untuk pengobatan sendiri, sehingga leb lebih dari separuh kan, sehingga kalau ada kesalahan pengobatan maka 50%-nya dari 60% berarti kan 30% masyarakat Indonesia itu salah dalam penggunaan obat secara submedikasi. Maka peran apoteker di sinilah diperlukan, peran teman-teman calon apoteker juga diperlukan untuk bagaimana cara memberikan edukasi yang tepat atau, eee, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau kepada orang-orang atau kepada pasien yang akan melakukan swamedikasi. Nah, kalau ini, perbandingan tingkat pengetahuan yang kami lakukan di mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di UIN. Jadi, ini tingkat pengetahuan pengobatan swamedikasi pada mahasiswa kesehatan yang skornya tinggi sebanyak 62, mahasiswa dari 66. Kemudian pada mahasiswa non kesehatan yang tinggi sebanyak 19 mahasiswa dari total 253. Dari sini kita bisa membandingkan bahwa teman-teman mahasiswa di kesehatan, yakni farmasi dan kedokteran, memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, sehingga pengetahuannya yang didapatkan itu seharusnya juga dibagikan atau diberikan,
supaya mendapat manfaat untuk masyarakat. Salah satunya pada pengobatan somedikasi tadi. Nah, ini pada, pelayanan di apotik. Pada tingkat kepuasan pelayanan di apotik, terutama pada masalah somedikasi, ya ini, terdapat pada kolom B. Ini pada sebelah kanan bagian atas. Pada masyarakat sebenarnya sudah cukup merasa puas terhadap kemampuan, daya tanggap dari pelayanan di apotik, jaminannya, serta empatinya. Namun dengan tingkat kepuasan yang cukup tinggi ini ternyata, tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah pada penggunaan obat suplementasi sehingga masih perlu ditingkatkan, pelayanannya kepada masyarakat. Kalau misalkan pelayan secara langsung kurang efektif, berarti harus mencari pelayanan yang secara tidak langsung dengan brosur, dengan etiket, dengan video, dengan iklan dan sebagainya. Kemudian kenapa sih harus, eee, kita kita harus melakukan atau farmasis, calon apoteker harus melakukan, eee, pelayanan yang prima, pelayanan yang bagus dan sebagainya. Jadi karena teman-teman semua di UIN mulaikan bahwa pelayanan itu jangan hanya sekedar, "Oh saya, farmasis, saya apoteker, ya ini ilmu saya." Niatkan itu oke, itu bagus. Namun selain itu kita harus menyandarkan pada, hadis Rasulullah. Jadi dari Jabir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawa'un, fa idza asibu dawa'un da'i baru'a biidznillahi azza wa jalla." Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Itu yang perlu kita yakinkan. Dan apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jadi pertama, obatnya itu sebenarnya ada. Jadi kita yakinkan kepada pasien, kepada orang-orang bahwa setiap penyakit itu kan ada obatnya. Perkara obatnya sudah ditemukan atau belum, itu perkara lain. Itu bismillah dengan izin Allah. Ataupun obatnya ada, namun kalau penggunaannya kurang tepat, itu juga akan bermasalah, tidak tepat, atau tidak akan maksimal pengobatannya. Sehingga salah satu peran kita sebagai seorang farmasi adalah memberikan pelayanan yang baik sehingga obat yang sudah ada itu akan menjadi tepat. Dan bagi teman-teman farmasi yang di industri adalah yang membantu memformulasi sebagai peneliti menemukan obat untuk penyakit yang belum ada obatnya dan sebagainya. Masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Nah, untuk somedikasi peran kita dalam obat adalah memberikan pelayanan sehingga masyarakat tepat dalam penggunaan obatnya. Jadi, mulailah motivasi tadi jadikan kita niat. Jadi kalau awalnya mungkin, motivasinya untuk bekerja, cari uang, itu bisa jadikan ibadah, luruskan niat kita, benarkan niat kita dengan salah satu caranya memberikan pelayanan tadi yang terbaik, memberikan kesembuhan tadi, serta bahwa, teman-teman akan lebih berguna ilmunya kalau membantu orang lain. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain atau sesamanya. Nah, salah satu tadi cara kita bermanfaat bagi orang lain yakni adalah dengan cara, ya sekali lagi kembali memberikan pelayanan di dalam bekerja kita. Tidak hanya sekedar, cukup selesai dalam pelayanan, namun juga memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian,
dalam surat Al-Ghazaliyah yang saya yakin teman-teman juga sudah hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Karena barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan yang sangat kecil besar bizarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi yakinilah bahwa yang teman-teman lakukan kepada orang lain itu akan kembali, baik kembali di dunia ataupun kembali nanti di akhirat. Jadi kalau memberikan pelayanan baik mungkin nanti tidak akan langsung kembali ke teman-teman sendiri. Bisa jadi saat orang tua kita, saudara kita ke apotek, ke puskesmas, ke rumah sakit dan lainnya juga diberikan pelayanan yang baik juga. Kalau memberikan pelayanan kurang baik, bisa jadi pelayanan yang kurang baik, yang tidak baik itu akan diterima keluarga kita. Ya, itulah eh, sunatullah. Mungkin tidak langsung kepada kita, bisa jadi ke keluarga kita. Contoh yang paling sederhana, kalau kita memberikan kebaikan, itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, atau kalau kita memberikan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan adalah saat misalkan nih, teman-teman senyum ke orang lain, maka orang lain juga akan memberikan senyum kembali kepada kita. Atau contoh pada saat suatu majelis, suatu pertemuan, kita buka "Assalamualaikum", maka yang orang lain juga membalas "Waalaikumsalam". Sedangkan kalau saat awal membuka "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", maka orang lain juga membalas dengan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Jadi apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Semakin banyak kebaikan, maka akan semakin banyak juga kebaikan yang kita dapatkan. Oke, untuk mengulang meluruskan kembali niat di pelayanan kefarmasian dalam sesuai medikasi, luruskan niatnya, kemudian ikhlaskan dan jangan hanya bekerja tapi ibadah. Oke, yang terakhir pada sesuai medikasi ini salah satu rangkumannya nanti untuk materi-materi selanjutnya. Yang pertama, apa sih yang perlu diperhatikan saat kita melakukan pelayanan di sesuai medikasi atau pada saat masyarakat melakukan sesuai medikasi? Yang pertama adalah cek di kemasan atau wadah. Nah, di kemasan dan wadah itu apa saja sih yang harus diperhatikan? Minimal kemasan dan wadah tersebut yakinkan harus tersegel dengan baik, tidak rusak. Pastikan tanggal kadaluarsanya dapat dibaca dengan jelas. Karena beberapa kemasan obat tanggal kadaluarsa agak tersamar. Tulisannya tetap putih dengan tulisan yang menonjol. Sedangkan untuk penandaan pada wadah, apa yang harus dilihat? Pertama adalah tentu perhatikan zat berkhasiatnya atau zat aktifnya dan baca indikasinya atau manfaatnya apa sih obat ini. Kemudian bagaimana cara pemakainya? Apakah sehari sekali? Apakah kalau merasa pusing saja? Apakah dikocok dahulu dan sebagainya. Kemudian efek samping apa yang kira-kira muncul dan harus diperhatikan, baik yang kita sampaikan atau yang akan diterima oleh pasien. Dan yang terakhir, kontraindikasi apa yang eh, tidak boleh digunakan. Jadi obat ini tidak boleh digunakan oleh siapa sih? Itu adalah kontraindikasi pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Jadi kalau pada kemasan ini kurang jelas, maka yakinkan bahwa bisa kok itu tanyakan kepada kita, kepada farmasis, kepada apoteker. Kita hanya akan menjelaskan apa itu dosisnya, bagaimana cara pakainya, kontraindikasinya, efek sampingnya, bahkan sampai ke dalam cara penyimpanan dan cara pembuangannya pada kondisi-kondisi obat tertentu. Dan kita juga akan menganjurkan kalau pengobat secara medikasi misalkan masih sakit berlanjut, tentu saja berobatlah ke dokter.
dalam jangka maksimal kalau sesuai indikasi rentang yang diperbolehkan atau menurut anjuran dari Departemen Kesehatan adalah 3 sampai 4 hari. Jadi setelah 4 hari tidak ada perubahan, bukan tidak sembuh ya, tidak ada perubahan, maka, eee, periksa atau pergilah ke dokter. Oke, untuk, mengawali pertemuan setelah ujian, kita cukupkan sampai segini, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang sesuai indikasi pada luka, luka iris. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang kita lakukan tadi diberikan manfaat dan diampuni segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.